RCL 95,7 kami ada bersama Anda sahabat RCL, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Kali ini Mei bisa menghadirkan seseorang yang ini kayaknya sangat penting untuk para pelaku usaha dan juga untuk semua orang ketahui juga. Ada Bapak Arif, ini dari KUA Cisat, di sebelah kiri Mei. Bapak sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun tadi sempat malu-malu, mau nggak ya ngobrol, tapi akhirnya mau juga ya Pak ya. Karena memang pengetahuan itu obrolan kita hari ini pengetahuan untuk semua usia, semua orang gitu kan. Dan penting juga ya Pak ya. Hari ini kita mau membahas soal sertifikat halal atau apa ya istilahnya sertifikasi halal. Pokoknya prosesnya pengeluaran sertifikat halal gitu ya. Pak Arif, boleh diceritakan nggak sih Pak, sertifikat halal itu memang prosesnya seperti apa? Kalau bicara proses secara mendetail itu pasti membutuhkan waktu yang Betul. lumayan. Seminggu kita nanti podcastnya ada ya. Kita ambil secara global saja ya. Jadi pertama pengajuan halal itu sekarang memakai akun si halal namanya, bukan berbasis aplikasi tapi berbasis website. Bukan pakai aplikasi, pakai website. Ada juga yang ada aplikasi bisa unduh di Play Store, tapi itu terkadang susah untuk memprosesnya. Belum maksimal lah. Belum maksimal ya. Jadi lebih baik pakai di websitenya, website si halal. Jadi pelaku usaha itu harus punya akun si halal. Pengajuannya itu lewat akun si halal, yang nantinya akan dibantu atau didampingi sama pendamping proses produk halal atau disingkat dengan P3H. P3H. Ya. Syarat wajib pelaku usaha bisa mengajukan sertifikat halal itu harus punya NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Betul. Dan nantinya di isian akun si halal itu ada bahan-bahan disebutkan, aturan mainnya. Setiap bahan yang digunakan harus sudah tersertifikat halal. Gitu. Setiap bahan yang digunakan harus sudah tersertifikat halal. Contohnya misalnya memakai minyak goreng. Boleh sebutkan merek? Boleh lah, nanti tinggal disensor pip gitu kan, tinggal gitu. Minyak goreng merek A misalnya. Nah, di kemasannya itu biasanya sudah ada logo halalnya. Itu yang bisa diproses. Seperti itu. Kalau misalnya minyak goreng curah yang belum ada sertifikat halalnya itu bisa diproses, hanya saja nantinya akan dikembalikan pengajuannya. Seperti itu. Berarti memang mungkin karena zaman untuk 2023 ini semua udah 4.0 digitalisasi ya Pak ya. Betul. Jadi basic pembuatannya pun udah lewat web. Tapi kan posisinya nggak semua orang, apalagi kalau yang udah berusia gitu kan. Ya, nggak semua ngerti akses internet. Boleh datang ke kantor KUA atau prosesnya seperti apa? Prosesnya bisa datang ke kantor KUA atau pendampingnya itu melakukan verbal verifikasi dan validasi, dan memang itu menjadi kewajiban tugas pendamping harus verbal ke lokasi usaha. Jadi nanti pendamping itu membantu pengisian di akun si halalnya. Seperti itu. Karena tadi berbicara faktor usia dan lain-lain gitu. Kebanyakan memang pelaku usaha itu tidak bisa gitu, tidak bisa untuk pengisian di web seperti itu. Nanti dibantu dengan pendamping. Bisa pertamanya alurnya dari pelaku usaha datang dulu ke KUA, nanti dari KUA pendamping halalnya itu nanti berkunjung ke lokasi usahanya, seperti itu. Berarti si pendamping sertifikasi halal ini dari pihak KUA yang nunjuk atau si pelaku usaha yang nunjuk? Dia punya nih, misalkan punya sanak saudara, dia yang mau didampingi, atau dari pihak KUA-nya nih ada orang untuk mendampingi sampai selesai sertifikasi halalnya untuk si pendamping halalnya tadi? Kurang bisa menangkap Bu, gimana Bu? Jadi kan harus ada pendamping tadi. Betul, kan ya Pak ya. Nah si pendamping orang ininya tuh kerabat dari si pelaku usahanya kah? Atau pihak KUA sudah ada petugasnya? Itu dua-duanya sebenarnya bisa dipakai. Itu dua-duanya bisa. Yang pertama, jadi pertanyaan, bolehkah pelaku usaha memakai pendamping kerabatnya? Seperti itu kan? Itu boleh-boleh saja. Ketika pelaku usaha itu ngerti digital, bisa memproseskan di web, dan
saudaranya atau kerabatnya itu sebagai pendamping. Mhm. Itu bisa seperti itu. Karena pendamping halal itu bukan dari unsur Kementerian Agama atau DKU Cisat saja. Banyak sudah tersebar sekarang itu. Bukan dari unsur Kementerian Agama, ada yang dari mahasiswa juga dan ada yang dari ormas juga yang menjadi pendamping itu. Seperti itu. Ah. Ataupun sebaliknya, pihak dari KUA pendampingnya itu bisa mencari pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal. Misal ketika kunjungan ke majelis taklim, kita menginformasikan ada program sertifikat halal. Dan ini perlu diingat, pengajuan sertifikat halal itu ada 2 program. Apa tuh? Ada reguler, ada self declare. Apa tuh? Kalau reguler itu berbayar untuk pelaku usaha skala usahanya menengah besar. Oh iya. Itu untuk pengajuan reguler. Tapi ini untuk skala usahanya mikro kecil, UMK. Dan itu tidak berbayar. Masuk ke pengajuan dengan skema self declare. Khusus untuk mikro kecil, biasanya produk rumahan. Produk rumahan seperti itu. Betul, karena memang untuk si UMKM sendiri untuk tahun 2023 itu semua harus punya sertifikat halal ya Pak ya. Keinginan pemerintah itu, maaf saya potong, 17 Oktober 2024 titik maksanya 17 Oktober 2024 setiap produk makanan dan minuman yang tersebar itu harus sudah punya sertifikat halal. Wah, betul. Karena memang untuk keamanan konsumen juga ya Pak ya. Jadi semua yang mau beli itu ngerasa aman, sudah layak apa yang mereka konsumsi. Dan kayaknya kan tadi juga Pak Arif bilang ada 2, yang reguler dan juga self declare. Kalau reguler itu kayaknya wajar ya Pak ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan gede gitu kan ya, pabrik-pabrik yang memang pabrik besar dengan omset miliaran gitu kan, ratusan juta, diminta untuk istilahnya biaya registrasi, ya wajar lah karena prosesnya beda nggak sih Pak kalau untuk reguler usaha? Karena kan memang dari segi usahanya juga beda kan ya. Sangat beda sekali untuk proses yang self declare sama reguler. Kalau yang self declare untuk pendamping yang jam terbangnya sudah lama, itu bisa 1 atau 2 jam dia udah bisa menyelesaikan sampai ke tahap pengajuan. Dengan catatan produknya simple. Produknya simple itu misal keripik atau telur asin, seperti itu. Terkecuali kalau misalnya udah ke produk bakery seperti nastar, kastengel, putri salju yang biasanya itu bahannya lumayan banyak, itu memerlukan proses yang penginputannya agak lumayan lama gitu. Apalagi kalau misalnya pendamping halal yang baru itu biasanya kesulitan untuk mencari nama bahan yang sudah tersertifikat halal. Misal gini, pelaku usaha ketika ditanya ibu atau bapak, biasanya ibu memakai terigu merek apa? Misalnya segitiga biru. Nanti itu di sistem akan kita cari sebagai pendamping itu, kita cari di sistem si halalnya segitiga biru itu udah ada halalnya atau belum, gitu. Jadi secara otomatis nanti ke input kalau misalnya udah ada di sistem. Kalau misalnya tidak ada di sistem, itu nama bahan itu tidak bisa. Contohnya kayak tadi minyak curah itu tidak ada di sistem. Seperti itu. Aturan mainnya tadi setiap bahan yang digunakan harus sudah tersertifikat halal kecuali bahan nabati. Contohnya tomat, bawang, telur itu tidak harus dicari sertifikat halalnya karena sudah dari bahan halal. Seperti itu. Untuk terkait proses yang self declare dan reguler itu sangat berbeda sekali. Untuk reguler itu lebih bisa dikatakan rumit. Jadi lebih banyak persyaratannya ya? Lebih banyak persyaratannya, dan yang paling ini tuh di penyelia halal. Apa tuh? Penyelia halal itu secara garis besar orang yang bertanggung jawab atas kehalalan produk. Jadi di skema self declare sama reguler juga itu ada penyelia halal. Kalau di perusahaan mungkin bisa dikatakan supervisor halal, supervisornya. Untuk di skema self declare yang UMK yang produksi rumahan, itu penyelia halalnya bisa dengan pelaku usaha. Jadi 1 orang dengan 2 jabatan.
Iya, Ibu iya. itu sebagai pelaku usaha juga sebagai Penanggung jawab halal tadi. penyelia halalnya. Mhm. Karena nanti di sistem di akun halalnya ada isian penyelia halal. Mhm. Tapi untuk yang direguler Mhm. ini penyelia halalnya harus berbeda. Oh, beda Berbeda orang. beda orang, tidak bisa dengan satu orang. Mhm. Dia pemilik usaha juga penyelia halal tidak bisa, tapi Mhm. harus beda orang dan orang tersebut harus sudah punya sertifikat penyelia halal. Betul. Seperti Jadi itu. semuanya tuh memang istilahnya tuh harus yang sudah berpengalaman ya, sudah ada pengalamannya, sudah tahu proses sertifikasi halal tuh seperti ini. Kayak karena takutnya kayak Pak Arif tadi bilang produknya ini di dalam inputannya tuh ada atau enggak gitu kan Iya, ya, harus tahu betul, orangnya betul. gitu kan ya. Tapi Pak Arif mohon maaf Pak Arif dari kapan berarti proses sertifikat halal ini, dari tahun kapan Bapak ngurus-ngurus sertifikat halal Dari untuk tahun gereja saat 2021. 2021 berarti kurang lebih 2 tahun ke belakang sudah banyak orang yang Pak Arif bantu soal sertifikasi halal. Ada kendala nggak sih Pak selama ini? Selama 2 tahun ke belakang tuh ada cerita yang aneh atau mungkin yang unik, yang menarik untuk diceritakan nggak sih Pak? Tapi mohon maaf ini bukan berarti menjatuhkan. Jadi ketika mendampingi pelaku usaha yang tadi ibu-ibu yang udah agak sepuh gitu ya, produknya bakteri, kita sempat untuk satu bahan saja kita mencari sertifikat itu 1 jam, lama untuk satu bahan. Kata ibunya gini, saya tanya, ibu pakai coklat apa? Coklat blok. Cukup sekian gitu doang titik gitu ya. Coklat. Di sistem itu coklat blok itu Banyak ya. banyak. Varian coklat tuh banyak gitu. Ada shortening, apa ya istilahnya. Banyak. Ketika pencarian misal merek A, itu variannya banyak seperti itu. Itu kita sampai nyari sampai diliatin gitu. Yang ini bukan Bu, kan bisa di pencarian Google ya bahan itu ya. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Nah itu. Cuma karena satu bandol 1 jam. Betul. Segitunya Garam juga. Untuk yang awal-awal dulu saya seperti itu. Untuk nyari garam yang halal juga untuk awal seperti itu. Ya, kita lihat-liatin, yang ini bukan kebetulan. Misalnya yang ketika verbal itu si bahannya itu bungkusnya udah kebuang gitu. Udah dikemanain gitu ya bungkusnya. Kita nyari di gambar di Google gitu, nyari yang ini bukan gitu. Karena supaya biar pas akurat gitu, akurat gitu. Tapi kalau sekarang jadi ketika saya mendampingi tukang kue, saya jadi tukang kue. Yang awalnya tidak hafal bahan kue, sekarang jadi tahu ya. Jadi tahu. Seperti itu. Mendampingi tukang keripik, saya jadi tukang keripik. Saya udah tahu gitu. Saking udah banyak cerita pengalaman gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Mungkin karena tadi ya faktor usia. Jadi cuma karena perkara garam atau coklat gitu kan ya sampai nyari bahan. Tapi kalau untuk dari selain tadi Pak, selain NIB, sertifikasi halal tuh ada inilah khusus nggak sih, persyaratan khusus lagi nggak sih? NIB, terus ini perlu diinformasikan juga, PIRT atau SLHS kayak gini, itu tidak menjadi syarat wajib untuk pengajuan halal. Ini perlu diinformasikan, sangat penting karena pemahaman di lapangan ada sebagian UMKM yang dia itu harus punya PIRT dulu, baru bisa mengajukan. Tapi itu tidak salah gitu. Tanpa PIRT pun bisa mengajukan sertifikat halal. Yang penting sudah ada NIB. Kebanyakan di lapangan itu saya presentasikan 90% itu belum punya NIB. Makanya jadi pendamping halal itu harus multi talenta. Betul. Harus multi talenta. Dia harus bisa membuatkan NIB. Jujur, saya belajar sendiri otodidak untuk membuatkan NIB. Memang bukan ranah dari Kementerian Agama, itu ranahnya DPMTSP. Betul. Saya belajar untuk membuat karena khawatir di lapangan bertemu dengan pelaku usaha yang gitu belum punya NIB. Seperti itu. Saya berangkat mendampingi, maaf cerita saya, boleh? Boleh. Dari 2021 menjadi pendamping, awalnya saya itu mencari pelaku usaha sendiri. Di sosial media menawar-nawarin gitu. Ada nggak yang mau mengajukan sertifikat halal? Perjalanan 1 bulan kurang lebih
mohon maaf ya, ini ceritanya bukan berarti saya mau apa gimana gitu. Perjalanan pencarian pelaku usaha 1 bulan lebih, akhirnya nama saya itu terendus apa keciumnya sama dinas industri kota, kabupaten, sama paguyuban dan di tahun 2022 awal. Dan akhirnya pada saat itu data UMKM itu masuk dari dinas koperasi, industri, perdagangan, kota, kabupaten, dan paguyuban UMKM. Dan itu masuk. Karena UMKM itu datanya di dinas koperasi industri kan, bukan di Kementerian Agama. Pada saat itu saking banyaknya, hampir saya tuh waktu buat yang di rumah itu sudah nggak ada ya. Sudah hampir Karena nggak ada. saking banyaknya. Dan pada saat itu pendamping itu masih jarang. Masih jarang. Banyak juga tapi sedikit yang aktif. Dulu itu. 2022 awal. Saya pernah di Perum di daerah kota, jam 9 malam pulang jam 4 subuh. Ngapain? Untuk pendampingan, untuk memproses. Betul. Karena saking banyak, bukan berarti tidak sopan namun seperti, tapi sebenarnya udah deal-dealan waktu. Ketika misalnya pelaku usaha A dia meng-cancel, karena ada waiting list. Betul. Karena saking banyaknya gitu kan. Betul. Tapi kalau boleh tahu Pak, si proses pengajuan proses sertifikasi halal ini sampai keluar sertifikatnya itu berapa lama memang? Nah, ini pertanyaan yang kenapa agak-agak bener tapi kayaknya jadi gini ya. Ya itulah. Kalau di bacaannya di tulisannya itu 12 hari kerja. 12 hari kerja. 12 hari kerja, tapi faktualnya karena mungkin saking banyaknya pengajuan ini seluruh Indonesia, program nasional. Jadi lebih dari 12 hari. Intinya gini. Ketika seorang mendamping pelaku usaha, jangan pernah menjanjikan. Menjanjikan rentang waktu terbit. Misalnya ini akan terbit 12 hari, itu jangan. Karena nantinya kita akan meleset kan ya. Kita nanti akan dikejar-kejar, ditanyain terus mana. Jadi biarkan saja berjalan, tunggu saja hasilnya. Karena selama pendampingan seperti itu. Betul. Karena memang ini juga kan terkait dengan sistem juga gitu kan ya. Jadi memang ada waiting list, memang terkait dengan sistem dan seluruh Indonesia yang harus dicantumkannya tuh harus di garis bawahinya tuh ini seluruh Indonesia. Jadi memang ada prosesnya gitu kan. Ya wah, luar biasa. Ternyata sertifikasi halal tuh susah-susah gampang dan banyak cerita di lapangan ya Pak ya. Karena memang terkait dengan pelaku usaha, banyak masyarakat juga yang yang ditemukannya tuh banyak gitu kan. Ya wah, luar biasa. Berarti itu dia sahabat RCL pembahasan kita terakhir Pak. Untuk para pelaku usaha yang di luar sana yang belum ikut program sertifikasi halal ini, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu semua pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal baik self declare maupun reguler, bisa menghubungi saya di nomor ini nih. Coba sini ya. Nanti editor ya, tolong ya nomornya. 0856 241 37 38 381. Siap. Berarti jadi, nanti gini Bu, saya barusan menawarkan sampai ke reguler juga, karena saya juga sudah bermetamorfosis menjadi penyelia halal. Penyelia halal yang sudah bersertifikat. Dan informasi juga ini yang biasa untuk pengajuan reguler di Sukabumi itu biasanya rumah makan, restoran, ataupun catering. Itu kriteria itu tidak bisa masuk ke program self declare. Yang rumah makan, restoran, catering itu tidak bisa masuk ke self declare. Tapi dia harus ke reguler. Dan rata-rata di Sukabumi itu belum ada SDM penyelia halalnya di restoran itu. Makanya mengajukan diri lah gitu kan ya. Makanya mereka itu dibantu. Saya muncul di sana sebagai penyelia halalnya. Betul. Yang nantinya si restoran itu harus punya SDM sendiri. Seperti itu. Betul, luar biasa. Berarti memang Pak Arif ini multitasking ya. Jadi kalau mau ada apa-apa nanti tinggal bisa langsung tanya langsung lah Pak ya. Bapak buka sistem konsultasi juga kan? Boleh. Buat tanya-tanya yang mau sertifikasi halal seperti apa ya. Sebenarnya masih ada lagi Bu informasi Bu. Apa tuh? Berangkat dari pendamping, bermetamorfosis menjadi penyelia halal, dan juga
sekarang saya mempunyai lembaga Halal. halal sendiri. Ah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada saudara-saudara yang mau menjadi pendamping, Mhm. mau menjadi pendamping halal, Mhm. bisa menghubungi saya. Bisa. Ya. Pokoknya catat aja nomornya tadi 0857 0856 0856 241 37 381. 37 381 ya. Pokoknya di chat aja, tapi ingat waktu. Kalau misalkan di chat Pak Arif Jaya, jangan jam malam-malam mau tidur malah di chat gitu ya. Di jam kerja lah yang pasti ya Pak ya. Kalau gitu Pak Arif terima kasih sudah mau diajak ngobrol tentang semua tentang hal-hal kehalalan gitu kan ya. Dan kalau gitu mudah-mudahan kita ketemu di waktu yang akan datang di tempat yang lebih baik ya Pak ya. Mei Junadi dan juga kru yang bertugas, sahabat RCL kami ada bersama Anda.